pagi. Kita ketemu lagi ya Kak Bella, Kak Diki. Iya nih Kak Ica, kita ketemu lagi pagi ini. Karena hari ini tuh sangat cerah ya Kak Bella. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Iya. Kayaknya kita udah siap untuk jalan-jalan agak jauh ya. Iya. Hari ini. Iya. Iya Kak Diki. Oke. Outfitnya matching ini ya. Waduh, matching banget dong. Udah pakai sepatu semua. Siap kita berangkat. Kita mau menyanyikan Mari kita bersukaria. bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Kebenaran wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, sekarang kita sudah penyanyi. Kita sekarang mau berdoa dulu ya adik-adik untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih kalau pagi ini kami sudah boleh berkumpul kembali meskipun melalui YouTube Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami mulai dari awal ibadah ini, pertengahan hingga selesai. Berikanlah kami hati dan telinga yang dengar-dengaran ya Bapak akan apa yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak Diki, Kak Ica, kita mau nyanyi lagi ya, karena masih semangat dong pasti ya. Kita mau menyanyi adalah sukacita di hatiku. Adik-adik, ada sukacita tidak di hatinya? Ada dong. Oh, pasti ada ya. Kita menyanyi bersama-sama, oke? Nyanyinya juga penuh sukacita ya. Oh, penuh Kak Bella, sukacita. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, pakai gerakan boleh. Oke. Senyum boleh ya Kak Bella ya? Boleh dong. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kak Ica, Ya. hari ini tema ibadah kita apa ya? Hari ini temanya adalah taat dan setia. Wah, kira-kira ada nggak ya lagu yang sesuai sama tema ibadah kita hari ini? Udah, ini kita mau menyanyikan lagu Apa?
mengikut Yesus Iya, keputusanku. itu karena kalau kita mengikut Yesus berarti tandanya kita juga setia pada Tuhan. Oh betul. Kak Bella, ya. Ya karena mengikut Yesus itu nggak gampang ya Kak Ica ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita mau menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu melimpah dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Kak Teta berharap kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Perjanjian Lama yang mungkin sudah sering kalian dengar, tapi kita akan belajar dari cerita yang sedikit berbeda dari biasanya. Namun sebelum itu kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan juga kekuatan yang Engkau berikan kepada kami di tengah situasi yang kurang menyenangkan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sehingga apa yang kami dengar dan renungkan hari ini boleh menjadi kekuatan untuk kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita mau belajar dari tokoh yang bernama Yakub. Pasti udah pernah dengar semua ya tokoh ini. Mari kita sama-sama buka di Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Kak Teta akan membacakan ya. Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel.
Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni Tugu Batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Teman-teman, dari cerita tadi apa ya yang terjadi dengan Yakub? Allah berfirman pada Yakub untuk pergi ke Betel dan membuat mezbah bagi Allah. Mengapa ya kira-kira Allah berfirman seperti itu kepada Yakub? Ternyata jika kita melihat cerita sebelumnya, saat Yakub lari dari kejaran kakaknya Esau, Yakub meminta pertolongan kepada Tuhan dan berjanji akan membuatkan mezbah untuk Tuhan. Namun ternyata setelah Tuhan menolong Yakub, Yakub lupa akan janji itu. Sekarang malah keluarganya menyembah berhala, dan mereka dikejar-kejar oleh kota sekitar mereka. Namun setelah Yakub menerima firman itu, ia ingat akhirnya akan janjinya dan menyuruh seluruh orang yang bersama-sama dengan dia untuk meninggalkan berhala itu dan bersama-sama pergi ke Betel. Dan ternyata selama perjalanan mereka pergi ke Betel itu, Tuhan menyertai mereka sehingga mereka tidak dikejar-kejar lagi oleh kota-kota sekitar mereka. Sesampainya di Betel, Yakub pun mendirikan mezbah untuk menyembah Tuhan dan akhirnya ia bisa menepati janjinya. Bukan hanya itu, Yakub lalu diberkati oleh Tuhan. Dari cerita tersebut, apa yang bisa kita pelajari ya teman-teman? Kita dapat melihat bahwa Allah selalu setia menyertai Yakub meskipun Yakub lupa akan janjinya, dan keluarganya bahkan menyembah berhala. Allah mengingatkan Yakub, dan kemudian Yakub kembali mengingat akan janjinya kepada Tuhan, dan ia membuat seluruh keluarganya juga kembali menyembah Tuhan. Kita juga terkadang mungkin seperti Yakub ya teman-teman. Kita berjanji kepada Tuhan untuk selalu mengikut Tuhan dan setia kepada Tuhan. Namun kemudian kita melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Dari cerita ini kita diingatkan bahwa Tuhan selalu setia kepada janjinya. Maka kita pun juga harus begitu ya teman-teman. Bagaimana supaya kita bisa setia kepada Tuhan? Tentu saja dengan selalu menaati setiap perintahnya dan juga selalu menyenangkan hati Tuhan. Lalu, gimana supaya kita nggak lupa dengan janji kita?
Ya, kita harus selalu dekat dengan Tuhan dengan rajin membaca firman, merenungkan firman, dan berdoa. Tentu saja juga dengan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Janji itu adalah sesuatu yang harus ditepati ya teman-teman. Jangan sampai kita mengucap janji lalu kita melupakannya. Tidak hanya janji kepada Tuhan, tetapi juga janji kepada diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Misalnya kita janji kepada orang tua kita akan bangun pagi meskipun hari libur. Maka kita juga harus tetap menepati janji itu. Karena sebenarnya teman-teman, jika kita tidak menepati janji, ya kita sendiri yang rugi kan? Saat hari libur, jika kita tidak bangun pagi, maka kita tidak bisa melakukan lebih banyak hal di hari libur itu. Padahal hari libur itu kan cuma sedikit ya daripada hari sekolah kita gitu. Nah, Tuhan ingin agar kita selalu setia dengan perkataan kita, sama seperti Tuhan juga selalu setia kepada setiap perkataannya. Aku harap dari firman ini, teman-teman bisa lebih dikuatkan lagi untuk tetap setia mengikut Tuhan, dan juga setia dengan janji teman-teman ya. Selalu semangat untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Aisyah, kita tadi sudah mendengarkan firman tentang Yakub ya. Yakub itu adalah sosok yang setia dan taat sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik boleh gimana caranya Aisyah? Bisa via transfer atau QR yang ada di layar ya, Kak Bella. Ya, benar. Bisa titip mama papa kalau adik-adik kesulitan ya untuk menggunakan transfer atau QR code. Nah, sekarang kita mau menyanyi Bawa Persembahanmu. Mari adik-adik kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Bapa sudah berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh mengikuti ibadah kami boleh menyanyi, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Dan terima kasih juga Engkau sudah memberikan kesempatan kami untuk kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa boleh mensucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan, untuk pekerjaan-Mu di dunia ini, demi jiwa-jiwa boleh digunakan dari kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kami semua. Terima kasih kami sudah melalui
masa-masa ulangan kami di sekolah, apapun yang sudah kami kerjakan, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami, dan kami kalau saat ini juga menantikan hasilnya. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kalaupun nanti kami harus menerima hasil yang kurang memuaskan, kiranya itu juga menjadi teguran buat kami, untuk kami boleh terus belajar dengan baik, belajar dengan keras, untuk kami boleh juga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kiranya kalau kami sudah mendapatkan hasil yang terbaik, ajar kami untuk tetap rendah hati, dan kami terus tetap mempertahankannya dengan baik. Kami menyerahkan orang tua kami, kiranya Tuhan juga menyertai mereka yang sudah melahirkan kami, mereka yang sudah memelihara kami, mereka yang sudah mendampingi kami selama kami dari kecil hingga kami sebesar ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka dengan berkat-berkat-Mu, dan ajar kami juga untuk boleh terus mendukung mereka, terus mengasihi mereka, dan kami boleh saling berbagi dengan mereka. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, kiranya Tuhan juga menyertai Bapak Pendeta dan para pelayan-Mu, kiranya mereka juga boleh berberkati untuk boleh melayani kami dengan sepenuh hati, dan kami pun boleh berberkati oleh pelayanan mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan penyertaan-Mu, kiranya Tuhan menyertai para pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengatur negara ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami kalau sebentar lagi kami juga akan menikmati liburan kami, kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh menikmatinya dengan baik, dan kami tetap taat padamu dan menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Bapak. Inilah seru dan doa kami, yang kurang sempurna yang Kau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Nah, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah ya Kak Bella, Kak Diki. Iya. Cepat sekali ya Kak Ica Iya. selesainya. Nggak kerasa. Iya. Nah, kita mau nyanyi, kita mau berjalan dengan juru selamat. Harus tetap semangat ya Kak Bella nyanyinya. Tetap andalkan Tuhan selalu ya di setiap langkah kita adik-adik. Tetap setia sama Tuhan dan taat. Oke? Oke.